Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut presentasi dari saya terkait website Perpus atau yang saya namakan buka buku apps atau buka buku Lite, eh, atas nama Master Fauza, kelas malam, jurusan TI semester 6. Oke, baik. Jadi untuk tampilan awal website login dari buka buku apps seperti ini. Di sini ada bagian eh, yang bisa diisi oleh user. Jadi user bisa mengisi atau login menggunakan npm atau eh, nama mereka sendiri sebagai username. Saya contohkan sebagai satu contoh dengan nama ini dan akan masuk ke menu dashboard dari buka buku apps. Yang mana di dashboard ini akan ada beberapa fitur atau tampilan, yaitu tampilan untuk buku yang nanti akan tersedia, dan ada riwayat pinjaman yang terlihat, dan akan ada notifikasi juga jika memang terdapat denda di sini, dan bisa mengembalikan buku lewat fitur ini. Dan di sini juga ada profil, yang mana profil ini bisa melihat status dari membership mereka dan kapan jatuh temponya. Di sini user juga bisa mengganti nama mereka atau username, dan bisa mengganti foto profil mereka sesuai keinginan mereka sendiri. Dan di sini juga ada tombol logout pada umumnya ya. Oke, baik. Sekarang ke menu untuk pinjaman buku. Jadi beberapa buku yang sudah ada buku digital dan belum ada buku digital. Jadi jika memang dari pihak perpus atau admin memiliki buku fisik namun belum mempunyai buku digital, maka akan muncul keterangan PDF belum tersedia. Dan jika memang bukunya sudah tersedia buku digital, maka user bisa membaca buku digital melalui button baca digital. Nah, untuk button baca digital sendiri, untuk member yang belum premium, maka akan dilimitasi hanya 5 halaman. Baik, kita contohkan satu. Jika user baik, berikut contoh jika user standar membaca buku digital, akan terjadi limitasi atau muncul pop-up peringatan atau penawaran untuk upgrade ke membership premium agar bisa membaca seluruh isi buku. Nah, akses terbatas dan akan ada penawaran untuk mendaftarkan akun premium. Namun, jika user sudah menjadi premium, maka user bisa membaca seluruh isi buku. Lalu untuk fitur pinjam buku, maka user bisa langsung memilih salah satu buku yang sudah tersedia di website ini. Contoh, jika user memilih buku dan dia akan diarahkan ke landing page durasi peminjaman buku, yang mana ada 3 hari, 7 hari, 14 hari, dan 30 hari. Tergantung kebutuhan user meminjam bukunya. Jika user meminjam 7 hari dan dia konfirmasi, maka akan ada notifikasi sebagai berikut. Dan setelah itu, buku akan masuk ke riwayat peminjaman aktif. Oke, kita hapus dulu. Dan jika user sudah selesai membaca buku, maka user bisa mengembalikan buku tersebut pada tanggal yang sudah ditentukan. Nah, jika user lupa mengembalikan buku di apps, maka bisa di close oleh admin di bagian menu admin, dashboard admin. Baik, untuk denda, dia berkelipatan dari yang 3 hari itu, dendanya 1 hari 2.000, jika yang 7 hari 5.000, dan seterusnya. Nah, karena ini kita meminjamnya yang 7 hari,
maka seharusnya jika dia terlambat 1 hari, dia akan denda 5.000. Akan kita coba melalui database. Yap. Jadi di sini ada database buku yang dipinjam tadi. Kita ubah menjadi terlambat 3 hari, berarti 6, 4, berarti 7. Oke, baik. Save. Kita lihat reaksinya. Dia terlambat 3 hari dan akan muncul notifikasi denda 15.000. Dan untuk pengembalian bisa dikembalikan langsung ke bagian administrasi dan membayar langsung denda dari admin akan langsung menutup denda ini di menu dashboard admin. Dan untuk membership bisa melakukan, sebenarnya ini masih ada bug, jadi seharusnya ini ada penawaran atau ketika memilih menu member premium akan muncul pilihan pilihan dari paket tersebut dan bisa memilih. Namun di sini masih ada bug. Jadi kita langsung lanjut ke menu admin. Oke, kita coba logout. Di sini tampilan login admin panel. Kita coba login. Oke, di sini tampilan dari dashboard admin yang menampilkan total buku yang dimiliki, total user yang aktif, lalu ada peminjaman aktif serta denda aktif. Dan di sini ada membership yang bisa melihat user dan status user yang standar dan premium. Dan di sini admin juga bisa mengubah user yang standar menjadi premium jika memang dia sudah mengajukan membership plan. Lalu di sini ada kelola buku yang dimana library ini bisa diedit dan dihapus oleh admin. Contohnya, misalkan kita hapus satu buku ini, buku akan otomatis terhapus di user. Buku akan menghilang. Dan untuk menambahkan buku sendiri, bisa ditambahkan judul buku, penulis, kategorinya, stok buku jika memang buku tersedia lebih dari satu, sinopsis buku, serta gambar buku, dan PDF buku jika memang memiliki buku digital. Kita coba masukkan. Nah, untuk thumbnail buku sendiri bisa dipilih bebas oleh admin. Kita coba pakai thumbnail ini. Maka ketika admin sudah menyimpan buku, buku otomatis terupdate di library buku. Dan untuk peminjaman, di sini ada peminjaman aktif, yaitu buku yang sedang dipinjam serta dendanya oleh siapa, usernya, dan di sini juga ada riwayat pengembalian buku yang sudah dikembalikan oleh user. Dari sini admin bisa melihat apakah user ini sering melakukan fraud atau keterlambatan mengembalikan buku, maka user tersebut bisa di blacklist oleh admin atau dikenakan denda atau dikenakan sanksi. Lalu di sini ada daftar user. Jadi ketika ada user baru yang ingin mendaftarkan akun di Bukabuku Apps, maka admin bisa membuatkan NPM, username, serta password default yang nantinya bisa diubah oleh user. Oke, baik. Di sini contoh codingan saya. Hampir 70% bahkan 90% codingan ini menggunakan AI dari GitHub Copilot dan Blackbox AI. Dan di sini saya sudah menambahkan beberapa fitur seperti responsif atau bisa diakses dari mobile. Jadi dia otomatis rapih, tidak berantakan, ataupun jika memang
websitenya seperti ini, responsif. Dan berikut beberapa codingan yang sudah saya buat menggunakan AI, GitHub Copilot atau Blackbox AI. Database-nya baik. Oke, baik. Sedikit penjelasan atau presentasi dari Buka-Buku Apps project saya atas nama Master Fauza, eh, jurusan TI kelas malam semester 6. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.